Selamat siang, yang saya hormati anggota Dewan Direksi dan Steering Komite. Saya Suci Asmiranda ditunjuk sebagai manajer proyek eksekutif untuk mengawal 3 inisiatif transformasional TI di organisasi kita. Pertama, ada sistem informasi akademik Siakat Terpadu Kampus. Kedua, implementasi HR Information System atau sistem SDM di pabrik manufaktur. Dan yang terakhir adalah proyek pembangunan jaringan nirkabel terpadu di kampus. Hari ini, saya menyajikan rancangan eksekutif yang mencakup inisiasi dan siklus hidup, tata kelola terstruktur, serta manajemen stakeholder. Fokus saya bukan sekedar memastikan aplikasi berjalan, melainkan menciptakan nilai bisnis atau value creation, memitigasi risiko operasional, dan merangkul seluruh pihak penolak menjadi pendukung penuh proyek. Mari kita bedah strategi untuk masing-masing proyek secara terperinci. Kita mulai dari proyek Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT Terpadu Kampus. Tujuan proyek ini adalah untuk mengganti sistem akademik lama dengan SIAKAT terpadu modern yang mampu menangani pengisian KRS ratusan ribu mahasiswa tanpa error atau downtime minggu depan. Bisnis case kita adalah menyelesaikan masalah utama, yaitu database lama yang sangat kotor dan berantakan, serta sistem lama yang masih rentan crash. Value bisnis yang kita targetkan adalah kepastian operasional akademik 100%, integrasi data nilai mahasiswa, serta pencegahan krisis reputasi kampus akibat ancaman demonstrasi BEM. Lalu, bagaimana kriteria keberhasilannya? Di sini ada beberapa kriteria keberhasilan, yaitu sistem siakat baru aktif live sebelum KRS. Data cleanliness rate mencapai 99,9%, zero downtime pada minggu pertama pengisian KRS, serta penyelesaian cleansing data tanpa melampaui pagu total anggaran. Kita menetapkan pendekatan hibrid untuk proyek ini, di mana komponen migrasi database legacy dieksekusi secara prediktif, karena membutuhkan kepastian aturan dan validasi integritas data yang kaku. Sementara komponen antarmuka pengguna, UI UX, KRS mahasiswa dan dosen, dikembangkan secara adaptif agar pengujian bug fixing dapat dilakukan secara cepat dan fleksibel. Kita menggunakan irama pengiriman berganda atau multiple deliveries. Rilis 1 berfokus pada aktivasi modul KRS dan migrasi data 100% mahasiswa aktif pada H-3 KRS. Rilis 2 berfokus pada migrasi data historis alumni yang dilakukan pasca KRS. Dengan adanya pengiriman ini, maka value langsung dirasakan oleh mahasiswa dan dosen tepat pada waktunya tanpa perlu menunggu seluruh data historis selesai dibersihkan. Untuk tata kelola proyek Siakat Terpadu ini, kita menerapkan tata kelola terstruktur atau struktur governance terpusat di bawah Komando Steering Komite. Ada rektorat dan direktur keuangan. Keputusan teknis harian akan dipegang oleh project manager, sementara perubahan baseline anggaran dieskalasi secara formal. Bahkan struktur memisikan hierarki wewenang dengan jelas. Internal role diisi oleh sponsor, ada direktur keuangan, project manager, dan tim IT internal kampus. Itu ada tim developer dan quality analysnya. Untuk eksternal role-nya diisi oleh vendor IT, tim data cleansing, serta pengguna perwakilan BEM dan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke matriks RACI yang memetakan peran dan tanggung jawab secara spesifik untuk setiap aktivitas kunci proyek ini. Prinsip utama yang saya terapkan adalah aturan emas RACI, yaitu hanya ada satu pihak yang memegang akuntabilitas penuh untuk setiap aktivitas agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. 1. Profiling dan pembersihan data legacy. Eksekusi teknis dilakukan oleh tim vendor sebagai responsible. Saya selaku project manager memegang accountable penuh atas ketercapaian target, serta dosen kita libatkan sebagai konsul untuk validasi riwayat nilai. Dan direktur keuangan menerima laporan kemajuan sebagai inform. 2. Pengecekan dan pengujian beban KRS atau stress test. Tim IT internal bertindak sebagai responsible, project manager accountable, perwakilan BEM sebagai konsul untuk skenario pengujian dari sisi mahasiswa, dan direktur keuangan sebagai inform. 3. Persetujuan biaya lembur dan alokasi kontingensi reserve. Vendor IT mengajukan rincian sebagai responsible. Direktur keuangan memegang keputusan akhir sebagai accountable. Project manager memberikan masukan teknis sebagai konsul, dan BEM serta dosen cukup sebagai inform. 4. Migrasi data mahasiswa aktif ke Siakat baru.
Tim IT internal mengeksekusi sebagai responsible, project manager accountable, dosen sebagai konsul untuk verifikasi kesesuaian kurikulum, dan BEM sebagai inform. Yang terakhir ada user acceptance test atau UAT dan go live KRS. Jadi vendor bersama IT internal bertindak sebagai responsible, project manager accountable atas kelancaran go live, BEM dan dosen bertindak sebagai konsul untuk memberikan kelayakan akhir atau sign off, serta direktur keuangan sebagai inform. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian stakeholder register untuk proyek Siakat Terpadu Kampus. Di sini kita memetakan 5 pemangku kepentingan kunci beserta ekspektasi, kekhawatiran terbesar, dan klasifikasinya. Pertama, Direktur Keuangan sebagai stakeholder internal memiliki ekspektasi utama memastikan proyek tidak over budget Rp1 pun, tapi memiliki kekhawatiran terbesar pembengkakan biaya akibat jam kerja lembur vendor selama 3 minggu. Kedua, BEM atau perwakilan mahasiswa sebagai stakeholder eksternal memiliki ekspektasi utama pengisian KRS berjalan lancar, no error, dan sistem bekerja dengan cepat. Muncul kekhawatiran terbesar mereka yaitu sistem mengalami down saat periode KRS serta risiko hilangnya data nilai atau SKS mahasiswa. Ketiga, vendor IT sebagai stakeholder eksternal memiliki ekspektasi utama mendapatkan pembayaran yang sesuai atas jam kerja tambahan atau overtime yang dikeluarkan. Muncul kekhawatiran terbesar mereka yaitu mengalami kerugian finansial akibat pengerjaan ekstrak tanpa dibayar. 4. Dosen atau admin akademik sebagai stakeholder internal memiliki ekspektasi utama data perkuliahan dan nilai mahasiswa dapat tervalidasi dengan mudah. Muncul kekhawatiran mereka yaitu kerumitan saat input data serta instruksi penggunaan sistem yang baru. Kelima, untuk rektor atau wakil rektor 1 sebagai stakeholder internal memiliki ekspektasi utama reputasi kampus tetap terjaga dan KRS sukses tanpa adanya kegaduhan. Muncul kekhawatiran mereka yaitu terjadinya unjuk rasa mahasiswa dan kegagalan operasional akademik kampus. Bapak dan Ibu sekalian, dari hasil inventarisasi stakeholder tadi, seluruh pihak selanjutnya saya petakan ke dalam matriks power dan interest grid. Pemetaan ini menjadi kompas bagi saya untuk menentukan seberapa dalam kita harus mengelola dan berkomunikasi dengan masing-masing kelompok. Pertama, pada kuadran kanan atas, high power dan high interest, kategorinya adalah manage closely. Di sini ada direktur keuangan serta rektor dan wakil rektor. Pendekatan saya untuk beliau-beliau adalah mengadakan pertemuan intensif secara rutin, di mana saya menyajikan opsi-opsi solusi efisiensi anggaran tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas maupun integritas data Siakat. Kedua, pada kuadran low power namun high interest, kategorinya keep informed and consult. Pihak yang berada di sini adalah BEM atau mahasiswa serta para dosen. Strategi saya adalah membuka komunikasi yang sangat transparan, jadi kita tidak menjauhi mereka, melainkan justru melibatkan mereka secara langsung dalam sesi pengujian KRS melalui UAT dan beta testing, sambil terus memberikan progress update berkala agar mereka merasa memiliki sistem ini. Ketiga, di kuadran high power tetapi low interest, kategorinya adalah keep satisfied. Di area ini terdapat audit internal kampus. Jadi strategi yang saya jalankan adalah memberikan kepastian melalui penyediaan laporan kepatuhan formal, serta validasi integritas data secara rutin, ini untuk menjamin tidak adanya aturan yang dilanggar. Dan keempat, ini pada kuadran low power dan low interest, kategorinya cukup monitor saja. Di sini ada staf non-akademik eksternal, jadi untuk kelompok ini kita cukup melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan pembaruan informasi secara pasif melalui media newsletter kampus. Jadi dengan pemetaan yang terstruktur ini, tidak akan ada satupun stakeholder yang terabaikan. Dengan potensi konflik dapat kita redam sejak awal. Selanjutnya kita melangkah ke Stakeholder Engagement Assessment Matrix. Di bagian ini fokus utama saya adalah mengubah potensi resistensi dari para pemangku kepentingan menjadi dukungan penuh melalui taktik pelibatan yang proaktif dan solutif. Pertama, kita menghadapi pihak penolak resisten yang ingin kita dorong menjadi pendukung penuh atau sportif, yaitu Direktur Keuangan. Beliau menolak keras biaya lembur vendor selama 3 minggu.
Taktik proaktif yang saya jalankan adalah tanpa meminta pembengkakan anggaran baru, kita menerapkan strategi pace cleansing, di mana kerja lembur vendor hanya difokuskan pada data mahasiswa aktif yang akan ke RS minggu depan. Sementara sisa data historis alumni akan dibersihkan pada fase kedua menggunakan jam kerja reguler. Jadi biaya lembur yang sangat minimal untuk minggu ini dapat sepenuhnya diserap dari kontingensi reserve proyek yang sudah dialokasikan sejak awal. Pihak penolak kedua yang juga perlu kita ubah menjadi sportif adalah BEM dan mahasiswa yang sempat mengancam akan berunjuk rasa jika pengisian KRS mengalami kebuntuan atau error. Taktik pelibatan kita adalah merangkul mereka. Kita merangkul BEM menjadi official student beta tester pada H-3 sebelum KRS dimulai. Jadi keterlibatan langsung dalam pengujian ini terbukti ampuh meredam kepanikan sekaligus mengubah posisi BEM dari yang tadinya ancaman menjadi penolak, menjadi pendukung utama dan pengawal narasi positif bagi sistem baru ini di media sosial. Selanjutnya, untuk dosen dan admin akademik, posisi mereka saat ini ragu-ragu atau netral. Dan target kita adalah menjadikan mereka suportif. Jadi keraguan mereka ini bersumber dari kekhawatiran hilangnya data atau nilai mahasiswa saat proses migrasi data. Jadi solusi proaktif kita adalah menyediakan portal validasi jadwal mandiri pada H-2 sebelum KRS. Ini dilengkapi dengan panduan penggunaan sistem juga dalam format yang ringkas dan mudah dipahami. Langkah ini akan memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pihak akademisi. Terakhir, mengenai vendor IT, posisi mereka saat ini berada di titik netral, dan target kita adalah menjadikan mereka suportif. Langkah yang kita ambil adalah melakukan negosiasi ulang cakupan kerja pembersihan data, dengan memfokuskan pengerjaan ekstrak dan lembur minggu ini khusus pada data aktif yang bersifat kritikal. Dengan skala prioritas yang jelas, vendor dapat bekerja fokus tanpa merasa terbebani, dan hasil kerja yang presisi dapat kita capai tepat waktu. Selanjutnya, mari kita beralih ke proyek kedua, yaitu implementasi HR Information System atau sistem SDM di pabrik manufaktur. Di bagian project charter dan value creation, proyek ini dirancang bukan sekedar untuk memodernisasi aplikasi, melainkan sebagai jalan keluar atas tantangan operasional dan dinamika hubungan industrial di pabrik kita. Pertama, mengenai tujuan proyek, fokus utama kita adalah mengotomatisasi seluruh sistem absensi, serta pemrosesan penggajian dan lembur. Sasaran akhirnya adalah mencapai akurasi payroll hingga 100% sekaligus menghilangkan kebocoran biaya operasional akibat kesalahan kalkulasi manual. Dari sisi bisnis case, proyek ini hadir untuk menyelesaikan krisis resistensi sosial yang cukup berat di lapangan, yaitu aksi mogok kerja parsial oleh serikat pekerja, serta aksi pemboikotan diam-diam dari staf HRD yang menahan formula lembur karena kekhawatiran akan adanya PHK massal. Nilai bisnis nyata atau value creation yang kita berikan adalah terjaminnya kepastian operasional pabrik, terciptanya efisiensi administrasi SDM, serta keterbukaan dan transparansi hak penggajian bagi seluruh pekerja. Untuk kriteria keberhasilan proyek, kita menerapkan indikator yang terukur. 1. Aksi mogok kerja berhasil dihentikan dan formula lembur berhasil kita dapatkan dalam kurun waktu 5 hari kerja. 2. Adopsi penggunaan sistem HR oleh staf HRD mencapai 100%. 3. Kita menjamin zero PHK atau tidak ada pemutusan hubungan kerja akibat adanya otomatisasi ini. 4. Seluruh sistem penggajian atau payroll sukses go live secara penuh dalam waktu 2 bulan. Untuk strategi eksekusi teknisnya, kita menerapkan pendekatan hibrida atau hybrid approach, di mana ini menggabungkan keunggulan metode prediktif dan adaptif secara proporsional. Komponen utama seperti kalkulasi payroll dan formula perhitungan lembur, kita bangun menggunakan pendekatan prediktif. Mengapa? Karena modul ini terikat erat dengan aturan hukum dan regulasi ketenagakerjaan yang sangat kaku, di mana di sini tidak ada ruang untuk kesalahan atau zero error margin. Di sisi lain, untuk penyesuaian antarmuka atau UI-nya, serta alur kerja harian, kita susun menggunakan pendekatan adaptif. Jadi langkah ini kita jalankan melalui loop umpan balik atau feedback loop secara rutin bersama staf HRD dan perwakilan pekerja. Sehingga sistem yang dihasilkan benar-benar mudah digunakan dan diterima oleh seluruh pengguna di lapangan.
Irama pengiriman atau delivery cadence, kita menerapkan metode pengiriman berganda atau multiple delivery. Proyek ini kita bagi ke dalam dua tahapan pengiriman utama. Yang pertama adalah peluncuran portal transparansi absensi dan jam lembur bagi para pekerja, di mana pekerja ini dapat secara langsung memverifikasi jam kerja dan rekapitulasi jam lembur mereka sendiri. Untuk pengiriman kedua ini ada peluncuran modul otomatisasi HRD admin dan integrasi mesin payroll, di mana proses pemrosesan slip gaji dapat dilakukan secara otomatis oleh staf HRD. Mengapa kita memilih irama pengiriman berganda ini? Jadi kita menggunakan irama multiple delivery memungkinkan nilai atau value berupa transparansi dapat dirasakan lebih awal oleh serikat pekerja pada rilis pertama. Dengan demikian, kita dapat membangun kepercayaan terlebih dahulu dari pihak pekerja sebelum seluruh modul payroll diluncurkan secara penuh pada rilis kedua. Selanjutnya kita masuk ke aspek tata kelola proyek dan struktur organisasi untuk kasus ini. Pertama, mengenai model tata kelola, kita menerapkan tata kelola terstruktur atau struktur governance dengan membentuk wadah khusus bernama Joint Project Steering Board. Komite pengarah ini secara inklusif melibatkan unsur manajemen pabrik, tim IT, serikat pekerja, serta perwakilan admin HRD. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap kebijakan teknis maupun operasional disepakati bersama sebelum dieksekusi. Kedua, pada bagian organisasi proyek, hierarki kepemimpinan disusun secara jelas untuk memisahkan wewenang dan pembagian peran. Peran internal atau internal role diisi oleh direksi pabrik bertindak sebagai sponsor, saya sendiri sebagai project manager dan change lead, serta staf HRD sebagai tim operasional. Peran eksternal diisi oleh vendor IT developer yang bertanggung jawab atas pengembangan teknis aplikasi. Peran bersama atau joint role-nya, kita membentuk Change Management Committee yang melibatkan langsung perwakilan dari serikat pekerja sebagai wadah komunikasi dan penyelarasan aspirasi pekerja di lapangan. Jadi dengan struktur organisasi yang transparan ini, jalur koordinasi dan eskalasi keputusan dapat berjalan cepat tanpa mengabaikan kondusivitas lingkungan kerja. Selanjutnya, mari kita cermati matriks Raci yang memetakan peran dan tanggung jawab dari setiap pihak dalam 5 aktivitas teknis utama proyek ini. 1. Penyerahan formula perhitungan lembur. Admin HRD bertindak sebagai responsibel yang mengeksekusi penyerahan data. Saya selaku project manager memegang accountable. Vendor IT berada di posisi konsul untuk konfirmasi teknis, serta direktur HR dan serikat pekerja menerima laporan sebagai inform. 2. Kuesioner dan sesi penjaminan non-PHK polisi. Aktivitas strategis ini dipegang secara bersama sebagai accountable oleh Direktur HR dan saya selaku Project Manager. Sementara serikat pekerja dan admin HRD kita libatkan aktif sebagai konsul, serta vendor IT sebagai inform. 3. Integrasi dan coding modul payroll. Pengerjaan teknis dilakukan oleh vendor IT sebagai responsible, saya selaku Project Manager memegang accountable, admin HRD bertindak sebagai konsul, sementara Direktur HR dan serikat pekerja sebagai inform. Acceptance test, UAT, absensi, dan lembur. Eksekusi pengujian dilakukan secara kolaboratif oleh vendor IT, sertifikat pekerja, dan admin HRD bersama-sama sebagai responsibel. Saya selaku project manager memegang accountable penuh atas kelancaran UAT dan direktur HR sebagai inform. Terakhir, pelatihan penggunaan aplikasi HR Information System. Pelaksanaan pelatihan dijalankan oleh admin HRD sebagai responsibel. Saya selaku project manager memegang accountable, vendor IT membantu sebagai konsul, sementara direktur HR dan serikat pekerja bertindak sebagai inform. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke bagian stakeholder register untuk proyek HR Information System pabrik ini. Di sini kita mengidentifikasi 5 pemangku kepentingan kunci beserta ekspektasi, kekhawatiran terbesar, dan klasifikasinya. Yang pertama, ada serikat pekerja pabrik sebagai stakeholder internal. Memiliki ekspektasi utama hak-hak buruh tetap terjaga, serta tidak ada efisiensi karyawan maupun PHK massal. Muncul kekhawatiran terbesar mereka yaitu terjadinya PHK massal akibat otomatisasi sistem, serta kekhawatiran adanya kecurangan perhitungan jam lembur oleh sistem. Kedua, staf admin HRD sebagai stakeholder internal.
Memiliki ekspektasi utama, memiliki kepastian keamanan posisi kerja, serta mendapat kemudahan dalam penggunaan sistem baru. Muncul kekhawatiran terbesar mereka yaitu kehilangan pekerjaan karena posisi admin digantikan secara penuh oleh software. Ketiga, vendor IT sebagai stakeholder eksternal. Mereka memiliki ekspektasi utama, yaitu mendapatkan rumus dan formula lembur secepatnya, agar proses pengerjaan coding bisa segera dimulai. Kekhawatiran terbesar mereka adalah proyek mengalami mangkrak atau keterlambatan yang berisiko memisi penalti cost akibat aksi pemblokiran data. Keempat, Direktur HR atau manajemen pabrik sebagai stakeholder internal. Memiliki ekspektasi utama otomatisasi berjalan sukses, pencatatan absensi akurat, serta biaya operasional pabrik tetap terkendali. Kekhawatiran terbesar mereka adalah aksi mogok kerja yang berkepanjangan hingga melumpuhkan seluruh proses produksi pabrik. Yang terakhir ini ada supervisor produksi sebagai stakeholder internal, memiliki ekspektasi utama, jadwal kerja, dan jam lembur anak buah di lapangan dapat tercatat dengan jelas dan transparan. Kekhawatiran terbesarnya adalah munculnya gangguan pada alur kerja harian di lini produksi. Selanjutnya, berdasarkan analisis tersebut, seluruh pemangku kepentingan kita petakan ke dalam Power Interest Grid untuk menentukan strategi komunikasi dan pendekatan pengelolaan yang tepat di setiap kuadrannya. Pertama, pada kuadran kanan atas, High Power dan High Interest, kategorinya adalah Manage Closely. Di sini terdapat serikat pekerja pabrik yang memiliki power sangat tinggi melalui potensi aksi mogok kerja serta kepala HR. Strategi pengelolaan yang saya jalankan adalah melalui pelibatan langsung, negosiasi yang transparan, serta fasilitasi kesepakatan resmi terkait kebijakan zero PHK. Kedua, di kuadran low power namun high interest, kategorinya keep, inform, and consult. Pihak yang berada di sini adalah para staf admin HRD. Taktik pengelolaannya adalah dengan menyediakan program upskilling, yaitu meningkatkan peran mereka dari yang tadinya sekedar penginput data manual menjadi analisis SDM, serta melibatkan mereka secara langsung dalam perancangan desain antarmuka atau UI aplikasi. Ketiga, pada kuadran high power tetapi low interest, kategorinya adalah keep satisfied. Di area ini terdapat direktur keuangan pabrik. Strategi yang kita lakukan adalah secara rutin menyajikan laporan efisiensi payroll serta memberikan gambaran penghematan biaya operasional jangka panjang bagi perusahaan. Dan yang keempat, di kuadran low power dan low interest kategorinya cukup monitor. Di sini terdapat para karyawan kontrak harian. Taktik pengelolaannya dilakukan melalui sosialisasi penggunaan mesin absensi baru secara sederhana dan mudah dipahami di lapangan. Melengkapi pemetaan tadi, kita masuk ke Stakeholder Engagement Assessment Matrix. Di sini kita mengukur posisi keterlibatan pemangku kepentingan saat ini, current, dan posisi yang kita harapkan, desired, serta strategi spesifik untuk mencapainya. Pertama, ada serikat pekerja. Posisi mereka saat ini berada di titik menolak atau resisten, dan target kita adalah memindahkan mereka ke posisi mendukung atau sportif. Jadi solusi strategis kita itu direksi menandatangani secara resmi surat komitmen anti-PHK akibat sistem ini di hadapan perwakilan serikat. Selain itu, kita memberikan akses khusus bagi serikat untuk memverifikasi transparansi kalkulasi lembur pada sistem yang baru, sehingga keraguan mereka akan hilang. Kedua, staf admin HRD. Posisi mereka saat ini juga berada di titik resisten dan target kita adalah mengarahkan mereka menjadi suportif. Solusi strategisnya kita lakukan pendekatan personal oleh saya sebagai project manager dan HR director. Kita berikan jaminan program reskilling atau upskilling untuk meningkatkan peran mereka menjadi HR analis, serta menjadikan mereka sebagai super user project yang berhak mendapatkan intensif apabila formula lembur berhasil diserahkan minggu ini. Ketiga, untuk vendor IT, posisi mereka saat ini berada di titik netral dan target kita adalah mendorong mereka menjadi suportif. Solusi strategisnya, kita melakukan penyesuaian timeline sprint coding selagi menunggu formula lembur difinalisasi oleh tim HRD. Sehingga nanti progres pengerjaan vendor ini tetap berjalan optimal tanpa adanya terkendala hambatan teknis. Masuk ke proyek selanjutnya, ini ada pembangunan jaringan nirkabel terpadu di kampus.
Tujuan proyek ini adalah merombak total seluruh jaringan kampus ke standar Wi-Fi 6 dengan tingkat keamanan enterprise atau menggunakan WPA 3 dan Network Access Control (NAC) untuk 50.000 mahasiswa tanpa mengganggu kegiatan perkuliahan nanti. Jadi bisnis case kita di sini adalah menyelesaikan bentrokan kepentingan antara tuntutan kebebasan riset dosen dan mahasiswa dengan kebijakan pemblokiran super ketat dari Divisi Keamanan IT nantinya. Serta di sini ada risiko gangguan fisik penarikan kabel di ratusan ruangan perkuliahan di gedung. Value bisnis yang dicapai adalah kecepatan koneksi naik 4 kali lipat, perlindungan aset digital dari serangan cyber, dan kelancaran sistem akademik. Jadi kita memiliki kriteria keberhasilan di mana 100% akses point terpasang di seluruh gedung tanpa ada pembatalan kelas. Selanjutnya ada konsensus kebijakan keamanan disepakati serta coverage sinyal mencapai 99% dengan zero critical vulnerability. Mari kita beralih ke development approach. Di sini kita menetapkan pendekatan hybrid, di mana kita mengombinasikan keunggulan prediktif dan agile secara proporsional untuk dua area pengerjaan utama. Pertama, untuk penarikan kabel dan hardware, kita menggunakan metode prediktif atau waterfall. Mengapa? Karena proyek fisik ini membutuhkan tahapan yang urut, jadi kepastian spesifikasi teknis, serta site survey yang terencana secara ketat dan presisi. Kedua, untuk konfigurasi kebijakan jaringan dan security, kita menggunakan metode agile. Jadi penetapan rute firewall dan kebijakan NAC-nya kita lakukan secara iteratif berdasarkan hasil uji coba penggunaan langsung oleh dosen dan mahasiswa. Rasional utamanya sangat jelas, ini jadi pemasangan infrastruktur fisik tidak boleh berubah-ubah urutannya, sehingga mutlak membutuhkan pendekatan prediktif. Namun, penetapan aturan keamanan jaringan membutuhkan penyesuaian fleksibel atau adaptif agar tidak mengekang kebebasan akademik di lingkungan kampus. Selanjutnya, untuk delivery cadence atau pengiriman proyek, kita menerapkan pendekatan pengiriman berganda atau multiple. Jadi yang pertama itu ada aktivasi Wi-Fi 6 dan jaringan dasar pada zona gedung utama dan perpustakaan. Untuk yang kedua, itu ada peluncuran autentikasi WPA 3 atau NAC dan integrasi profil akses akademik khusus dosen serta mahasiswa per fakultas secara bertahap. Jadi rasionalitas di balik penggunaan irama multiple delivery ini sangat krusial. Strategi ini kita memastikan bahwa gedung yang pengerjaan fisiknya sudah selesai bisa langsung merasakan manfaat koneksi super cepat tanpa harus menunggu seluruh gedung di kampus selesai terpasang secara keseluruhannya. Selanjutnya, mari kita lihat model tata kelola dan struktur organisasi yang diterapkan untuk pengawalan proyek pada kasus ini. Jadi, pada model tata kelola, kita akan menggunakan pendekatan tata kelola terstruktur atau struktur governance, di mana seluruh keputusan arsitektur teknis, standar keamanan WPA 3 atau NAC, jadwal instalasi fisik, hingga alokasi anggaran itu dikendalikan secara terpusat oleh Project Steering Committee. Menariknya di sini adalah untuk mencegah kebuntuan atau deadlock antara tim IT security dan pihak dosen. Tata kelola terstruktur ini secara khusus membentuk subkomite, yaitu Academic IT Joint Policy Board. Kemudian, jika kita melihat pada struktur organisasi proyek, rantai komando ini disusun secara hierarkis dan transparan. Jadi tingkat pengarah itu ada steering committee dipimpin oleh kepala IT dan wakil rektor bidang akademik. Untuk tingkat eksekusi strategis dikelola langsung oleh saya sebagai project manager, sebagai koordinator utamanya. Tingkat pelaksanaan dan koordinasi lintas pihak itu berada langsung di bawah project manager yang membawahi. Pertama ada vendor jaringan dan subkontraktor kabel untuk pengadaan fisik. Yang kedua di sini ada divisi keamanan IT kampus kita. Yang ketiga itu ada academic IT board atau perwakilan dosen dan BEM sebagai wadah aspirasi akademis. Yang keempat di tingkat operasional teknis itu akan didukung penuh oleh tim teknis dan installer. Selanjutnya, mari kita cermati matriks Raci yang memetakan pembagian peran dan tanggung jawab dari setiap pihak dalam 5 aktivitas teknis utama pada proyek ini.
Yang pertama ada set survei dan penentuan jadwal penarikan kabel. Vendor jaringan bertindak sebagai responsibel yang melakukan survei dan penyusunan jadwal. Saya selaku project manager akan memegang accountable. Logistik atau fasilitas kampus dimintai masukan sebagai konsul, sementara divisi IT security dan perwakilan BEM atau dosen itu menerima informasi sebagai inform. Kedua, pemasangan access point fisik itu dibagi menjadi shift malam atau weekend. Jadi pemasangan perangkat di lapangan dilakukan oleh vendor jaringan sebagai responsibel. Saya selaku project manager memegang accountable, logistik atau fasilitas kampus bertindak sebagai konsul untuk koordinasi akses lokasi. Sementara divisi IT security dan perwakilan dosen atau BEM itu bertindak sebagai inform. Yang ketiga ada formulasi kebijakan firewall dan akses NAC. Jadi perancangan aturan keamanan dieksekusi oleh divisi IT security sebagai responsibel. Saya selaku manajer akan memegang accountable, vendor jaringan dan perwakilan dosen atau BEM akan dimintai masukan sebagai konsul, serta logistik dan fasilitas kampus sebagai inform. Yang keempat di sini ada pengujian kecepatan dan penetration testing. Jadi pengujian sistem dilakukan secara kolaboratif oleh divisi IT security dan vendor jaringan bersama-sama sebagai responsibel. Saya selaku project manager tetap memegang accountable penuh atas validasi hasil pengujian. Perwakilan dosen atau BEM bertindak sebagai konsul dan logistik atau fasilitas kampus sebagai inform. Yang terakhir di sini ada penanganan pengajuan whitelisting situs riset. Jadi proses ini akan dieksekusi bersama oleh divisi IT Security dan perwakilan dosen atau BEM sebagai responsibel. Saya selaku project manager masih memegang accountable, vendor jaringan dan logistik fasilitas kampus itu akan menerima laporan sebagai inform. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian stakeholder register untuk proyek ini. Di sini kita memetakan 5 pemangku kepentingan kunci beserta ekspektasi utama, kekhawatiran, dan klasifikasinya. Yang pertama, pada divisi keamanan IT sebagai stakeholder internal memiliki ekspektasi utama di mana lingkungan kampus bebas dari malware, phishing, dan kebocoran data melalui penerapan WPA3 dan strict firewall. Tapi di sini muncul kekhawatirannya di mana terjadinya serangan cyber jika akses jaringan dibuka tanpa pembatasan yang ketat. Kedua, untuk dosen dan penalti sebagai stakeholder internal, mereka memiliki ekspektasi mendapatkan akses bebas hambatan ke repositori jurnal internasional, laboratorium, dan pustaka terbuka. Tapi kekhawatiran terbesarnya adalah situs riset atau akademik terblokir oleh kebijakan firewall yang terlalu agresif. Untuk mahasiswa dan BEM sebagai stakeholder internal, memiliki ekspektasi utama di mana akses Wi-Fi 6 yang cepat di seluruh penjuru kampus, serta tidak adanya pemblokiran terhadap media edukasi. Kekhawatiran terbesarnya adalah koneksi tetap lambat, serta prosedur login WPA3 atau NAC yang rumit dan membingungkan. Selanjutnya, untuk vendor kontraktor network-nya sebagai stakeholder eksternal, mereka memiliki ekspektasi utama di mana proses penarikan kabel berjalan lancar tanpa dihentikan oleh pengelola gedung. Muncul kekhawatiran terbesar mereka di mana pengerjaan mengalami penundaan atau delay akibat bentrok dengan jadwal kegiatan perkuliahan. Yang terakhir di sini bagi pengelola gedung atau fasilitas sebagai stakeholder internal, mereka tentu memiliki ekspektasi utama di mana fasilitas gedung tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas pengeboran ataupun penarikan kabel. Kekhawatiran terbesar mereka adalah terjadinya kerusakan estetika gedung atau gangguan aliran listrik saat pemasangan kabel dilakukan. Selanjutnya, seluruh pemangku kepentingan pada proyek ini kita petakan ke dalam Power Interest Grid untuk menentukan strategi komunikasi dan pendekatan pengelolaan yang tepat di setiap kuadrannya. Pertama, pada kuadran High Power dan High Interest, kategorinya Manage Closely. Strateginya adalah melibatkan tim IT Security secara langsung dalam menentukan arsitektur WPA3 atau NAC, namun tetap menetapkan batasan melalui kesepakatan bersama agar kebijakan keamanan tidak merugikan kegiatan belajar mengajar. Kedua, pada kuadran high power tetapi low interest, kategorinya adalah keep satisfied. Di sini ada pengelola gedung atau fasilitas kampus. Jadi, taktik pengelolaannya adalah mengkoordinasikan jadwal penarikan kabel dan pemasangan akses point fisik
secara presisi pada jam tidak aktif seperti malam hari atau akhir pekan. Ketiga, di kuadran low power namun high interest, kategorinya keep informed and counsel. Di sini terdapat para dosen dan mahasiswa. Strategi pengelolaannya adalah kita menyediakan portal whitelisting berupa form pengajuan pembukaan sistem secara cepat dalam waktu kurang dari 2 jam, serta menyediakan panduan login NAC yang mudah dipahami. Yang keempat, di sini ada kuadran low power dan low interest, kategorinya cukup monitor. Di area ini terdapat pengunjung atau tamu kampus. Taktik pengelolaannya kita lakukan dengan menyediakan jaringan gas WiFi terpisah yang dilengkapi dengan isolasi dasar. Melengkapi pemetaan tadi, mari kita bedah engagement assessment matrix dan resolusi konflik untuk memindahkan pihak penolak resisten menuju posisi pendukung atau suportif. Konflik pertama ini terjadi antara divisi keamanan IT dan para dosen serta peneliti, di mana divisi IT bersikeras menolak situs secara sangat ketat atau mereka akan memblokir sebanyak situs. Sementara dosen dan peneliti menolak karena itu mengganggu kegiatan riset mereka. Jadi taktik pelibatan proaktifnya kita menerapkan mekanisme RBAC atau Role Based Access Control. Dosen dan peneliti akan diberikan profil khusus atau akun khusus bernama Academic Unrestricted Profile, di mana seluruh repositori riset terbuka secara penuh. Untuk mahasiswa dan tamu diberikan standar Cyber Protection Profile melalui protokol WPA3 dan NAC. Tapi tidak hanya itu, kita menyediakan self-service whitelisting panel otomatis yang dapat memproses pembukaan situs dalam waktu kurang dari 10 menit. Konflik kedua ini melibatkan pengelola gedung yang khawatir proses konstruksi fisik akan mengganggu jalan perkuliahan. Taktik pelibatannya kita akan melakukan penarikan kabel dan pemasangan akses point fisik di jam shift malam atau akhir pekan. Jadi tidak di jam-jam sibuknya perkuliahan. Ini akan lengkap dengan jaminan perbaikan estetika gedung sebesar 100% apabila terdapat kerusakan. Baik Bapak dan Ibu anggota Dewan Direksi dan Steering Komite yang saya hormati. Melalui 3 rancangan strategis ini, kita telah membuktikan bahwa pendekatan hibrida dan pengiriman berganda memberikan nilai bisnis yang nyata secara cepat tanpa mengorbankan kualitas teknis. Tata kelola terstruktur dengan neraca yang disipit menjamin akuntabilitas mutlak tanpa adanya tumpang tindih wewenang. Terakhir, strategi stakeholder yang proaktif dan empatik berhasil mengubah seluruh pihak penolak, baik direktur keuangan, serikat pekerja, admin, HRD, maupun IT security, menjadi pendukung penuh keberhasilan proyek ini. Saya mohon persetujuan penuh dari Dewan Direksi atas proyek charter, alokasi kontingensi buffer, dan struktur tata kelola ini. Saya siap membawa ketiga proyek ini menuju keberhasilan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat siang.